cukup menarik dari Malaysia yang terus tampil solid di area backline mereka. Sedangkan upaya Guntur tadi gagal. Masih ada lagi recycle tekanan. Sambil berputar luar biasa berbahaya. Chris Daniel Yemo, dua kesempatan. Yang entah bagaimana caranya bola belum bergulir masuk ke gawang Malaysia. Ya, kita saksikan begitu cantik pergerakan turn dari Chris Daniel Yemo. Ini nampaknya signature move dari pivot asal Black Steel, tapi memang sayang di kesempatan kedua bolanya tidak merengah ke gawang, Adi. Kurang beruntung tadi Chris Daniel Yemo sudah melakukan semuanya dengan begitu optimal tadi. Ancaman dari dirinya. Sedangkan bagi Malaysia, mereka tidak mengubah paketannya. Ini adalah paketan pertama mereka seperti awal babak pertama juga. Kembali ancaman dari gol dari sudut yang hampir mustahil. Tapi Guntur pemain yang memang punya kelas dan pengalaman. Penuh dengan presisi. Dan memang dibutuhkan sepakan spesial untuk bisa melewati hadangan dari penjaga Muhammad Amar Haris. Dan ini disajikan oleh Guntur Ariwibowo. Indonesia unggul 1-0 atas Malaysia. Ya, inilah yang menjadi jawaban kenapa Guntur tetap dipertahankan untuk menjadi paketan di awal babak kedua. Pemain yang sangat mengenal bola futsal Malaysia, membuktikan dirinya menjadi pemain yang sangat penting. Gol pertama Guntur di ASEAN Futsal Championship 2025. Sepakannya di sudut sempit sangat spesial, Adi. Gol yang sangat dinanti untuk membuka deadlock dan dipersembahkan dengan gemilang oleh Guntur Ariwibowo. Tapi kalau kita melihat lagi dari tayangan ulang tadi, Chris Yemo cukup bisa menarik poin terakhir dari Malaysia untuk berada di tiang kedua ya, sehingga Guntur benar-benar hanya 1 lawan 1 Ari di flank kanan. Aditya Suprapto di kali ini coba dihentikan tadi laju pergerakannya. Guntur Ariwibowo membantu, bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Adam Rayyan tadi yang menjatuhkan Guntur. Start yang tentunya sangat baik dari Indonesia dan sudah akhirnya bisa merobek jala Malaysia. Dan halftime team talk dari Hector Suto sebenarnya ditanggapi dengan positif para pemain. Dan satu lagi ancaman Muhammad Sanjaya yang di laga kemarin bertemu Brunei di first half sudah ada hat-trick. Betul. Dia cetak dan ada keunggulan 6 gol. Kali ini jauh berbeda. Malaysia solid di pertahanan, tapi seperti yang dikatakan Ibam, ini menjadi approach yang riskan. Hingga kapan mereka mampu untuk bisa menjaga clean sheet, akhirnya terbukti di awal babak kedua ada gol yang bisa dicetak dengan begitu sensasional oleh Guntur Ariwibowo. Ya, inilah resiko tim yang memang bermain reaktif sejak awal kalau gagal menjaga konsentrasinya, dan itu akan menjadi satu malapetaka. Apalagi kalau kita melihat dari berbagai laga yang sudah dijalani oleh timnas. Ketika timnas tampil reaktif di masa-masa sebelumnya, maka sebenarnya peluang untuk kehilangan konsentrasinya besar ya, karena tidak mudah untuk menjaga konsentrasi defense sepanjang laga. Ada kesempatan bagi Malaysia. Angga Ariansyah menutup celah di tiang dekatnya tadi. Approach yang direct ya? Iya, tapi memang siap pertahanan Indonesia tidak ideal tadi. Di mana justru Muhammad Sanjaya yang mengcover area kiri pertahanan. Ya. Sedang out position, posisi dari Iman Ansori ataupun Yogi. Dengan sudut dari Syed Syahrul Nizam. Coba dimanfaatkan tadi oleh Ahmed Haziq. Juga tidak dengan eksekusi yang baik tadi dari Haziq. Imam Ansori coba lagi mengancam Indonesia. Tentunya unggul tipis, belum aman. Yogi Saputra gagal tadi bekerjasama dengan Dipo dan juga Muhammad Sanjaya. Yogi sama dengan Dewa Rizky Amanda, dua pemain yang tersisa dari skuad yang berlaga di Piala Asia. Wow, drag back control sangat baik. Terus melaju kali ini. Malaysia coba mengancam, lagi-lagi gagal tadi setelah ada pergerakan yang cukup berbahaya dari Syed Syahrul Nizam. Sayang timing rilis pastinya terlambat ya, justru membuat momentum serangan Malaysia menjadi terhenti. Umpan dari Imam Ansori bisa diputus, masih ada Dipo Arrahman kali ini. Back pass opsinya kepada Angga Ariansyah. Terus melaju, tendangan keras dari Angga Ariansyah. Gawang off the line. Hadangan tenang dari Dipo tadi membantu
rekannya sang penjaga gawang yang out of position, Angga Ariansyah. Ya, menunjukkan chemistry para pemain sudah terbangun dan ini sudah menjadi dasar permainnya yang nampaknya juga diajarkan oleh Hector Suto. Dipo langsung bergegas tadi menuju garis terakhir untuk bisa mengcover posisi Angga. Ada hadangan dari Dipo Arrahman. Pemain yang juga tampil cukup konsisten di persaingan kali ini untuk Indonesia. Satu upaya lagi-lagi bisa dihentikan oleh Dipo. Coba merespons Malaysia, tendangan jarak jauh tadi. Masih gagal Muhammad Daniel. Jadi Dipo juga begitu tampil stabil bersama Pang Suma ya. Yang membuat Pang Suma juga masih berada di papan atas Pro Futsal League pada musim ini. Untuk Formas Sanjaya di laga kemarin mengingatkan para penggemar futsal di timnas U20 lalu ya, ketika Sanjaya saat itu juga menjadi bintang. Ya, di tim kelompok umur luar biasa penampilan dari Muhammad Sanjaya. Sempat juga berlaga di sepak bola lapangan. Betul. Dan tim-tim seperti Semen Padang, PSPS Pekanbaru juga punya histori dengan cedera yang kerap kali mengganggu ya bagi Muhammad Sanjaya. Tapi dia buktikan dengan pemanggilan kali ini dengan mendapatkan caps dalam debutnya luar biasa. Imam Ansori. Kesempatan kali ini bagi Muhammad Sanjaya. Coba berikan umpan tadi. Terlalu deras, gagal dimanfaatkan oleh Dipo. Dan juga Yogi Saputra. Satu visi yang sangat baik dengan langsung memberikan distribusi bola ke area circle pertahanan lawan. Tapi memang rekan-rekannya belum arrive di momen tadi. Bola hampir saja bisa dicuri oleh Imam Ansori. Imam Ansori juga sama. Bersama dengan Dipo dan Yogi dari Pang Suma ya. Betul. Pemain yang bahkan dimention oleh Hector Suto ketika mengucapkan terima kasih setelah Indonesia mengalahkan Jepang pada Piala Asia lalu, karena kita tahu ini adalah nama-namanya juga sempat berada di National Pool dan mengikuti training center ya. Kara sudah tampil kembali. Dipo coba untuk mencetak peluang, bisa dihentikan tadi pergerakannya oleh Muhammad Faris. Kick in untuk Indonesia. Dipo. Andarias Kareth. Balik footworknya, kesempatan bagi Dipo, berikan feed bola yang berpotensi menjadi ancaman. Tendangan dari Yogi Saputra masih bisa dihalau tadi. Ya, dan kita melihat bagaimana para pemain kita sudah lebih nyaman untuk bisa men-stretch pertahanan dari Malaysia. Di momen terakhir kita saksikan meskipun ada cover dua pemain, tapi sempat ada momen begitu nyamannya Dipo menempatkan bola di depan circle pertahanan lawan. Artinya memang para pemain Malaysia ini sudah mulai mudah terpancing ya oleh sirkulasi bola pemain kita yang jauh lebih ideal karena permutasi posisinya juga sudah berjalan lebih lancar tadi. Faris tadi berbenturan dengan rekannya sendiri ya, Arif bin Roslan sepertinya, dan dirinya terpincang. Tendangan sudut menjadi ancaman berikutnya bagi Malaysia. Dipo yang dicari tadi oleh Yogi Saputra. Dan Dipo mengalami sedikit masalah ini, apakah ada gangguan di bagian hamstring sepertinya? Ya, ada dua bagian yang ia pegang, otot paha kiri dan juga tadi bagian betis bawah ya. Gantikan ya, Dipo. Betul, tentu perlu untuk mendapatkan observasi. Kick in Malaysia, bola coba dimanfaatkan kali ini oleh Kareth. Umpannya bisa di-intercept tadi oleh Syahrul Nizam. Dewa Rizky sudah berlaga lagi. Andarias Kareth punya peluang kali ini. Andarias Kareth masih juga bisa diblok tadi oleh Muhammad Amar Harith. Serangan balik dari Malaysia tidak bisa dijalankan dengan tepat tadi oleh Alif Husin. Alif Husin baru saja tampil di babak kedua. Ada intercept dari Kareth. Masih dari recovery dari Ahmed Hazik. Kembali ke kanan dari Indonesia. Gagal bola untuk bisa dikuasai dengan sepenuhnya tadi oleh Andarias Kareth. Ya, nampaknya ada kembali sedikit adjust dari Hector Suto di mana Muhammad Rizky Fauzan masuk ke paketan ini ya. Paketan yang di babak pertama menjadi paketan utama timnas. Tapi kali ini bermain setelah paketan kedua. Variasi-variasi paketan yang dicoba oleh Hector Suto. Mix para pemain di laga ini. Syahrul Nizam. Ahmed Hazik. Ada lagi pressure dari Dewa Rizky Amanda membuat begitu sulit tadi Iqbal Hasim untuk bisa dengan nyaman kuasai bola.
Ya, bahkan untuk bisa memutar badan pun begitu sulit. Dan sayangnya bagi Iqbal Hazim juga tidak ada opsi passing bagi dirinya. Karena para pemain lain juga cukup pasif, Adi. Balik kesempatan bagi Indonesia. Rizky Fauzan melebar kepada Andarias Kareth. Pemain yang sulit sekali untuk bisa dihadang ini Andarias Kareth. Balik kendali bola yang tidak sempurna dari Syed Syahrul Nizam, sang kapten dari Malaysia. Di bawah asuhan Hector Suto memang ini luar biasa. Betul. Prestasi dari Timnas Futsal Indonesia yang menjadi kampion tentunya di ASEAN Futsal Championship. Dan kemudian medali emas juga di SEA Games. Peluang bagi Malaysia. Angga Ariansyah harus dengan tepat tadi menghadang bola. Ya, yang patut juga sadari oleh pemain-pemain kita adalah Malaysia bermain sangat direct ya. Jadi ketika ada space sedikit saja di depan circle, bukan tidak mungkin itu akan menjadi kesempatan mereka melakukan shot. Dan berkali-kali juga distribusi lemparan bola panjangnya ini juga membahayakan. Ini dia kita saksikan recovery para pemain kita sedikit terlambat dalam menggalang jarak antar pemain tadi sehingga membuat space terbuka lebar. Alif Husin mendapatkan kesempatan 2 peluang bagi Malaysia. Walaupun untuk sementara Andres Dwi Persada dan Indonesia masih unggul tipis 1 gol saja. Hector Suto masih belum puas sepertinya di sisi lapangan. Kiriman umpan panjang tadi terlalu jauh. Gagal memberikan ancaman bagi gawang Angga Ariansyah dan Indonesia. Peter Efradus kepada rekannya Aditya Spriambudi. Duet asal Black Steel. Ya, Priambudi juga mencetak brace di laga melawan pada Propusal sebelumnya ya. Kesempatan kali ini coba diganggu oleh Chris Daniel Yemo. Tracking back yang sangat baik. Memang punya energi yang begitu luar biasa Chris Daniel Yemo. Kikir untuk Malaysia, mereka coba untuk bisa menyamakan kedudukan. Lagi ada hadangan dari Angga Ariansyah. Terus berupaya mengancam Muhammad Adam Ryan dan kawan-kawan. Ya, Aditya Spriambudi ini brace menghadapi Rabbit yang memang begitu kesulitan ketika berlaga di Pro Futsal League musim ini. Iya, lumbung gol bagi tim-tim yang beredar di Pro Futsal League. Dan kali ini sebuah serangan lagi bagi Indonesia. Guntur Ari Wibowo. Aditya Spriambudi membawa formnya dari Pro Futsal League menuju ke Thailand. Peter Efradus juga demikian. Pun juga dengan Guntur yang terjatuh kalau coba melaju tadi. Ya, meskipun ada gangguan tapi nampaknya di sentuhan terakhir jangkauan bola sudah sulit bagi Guntur ya, sehingga wasit tidak menilai itu sebagai pelanggaran. Distribusi bola dari sang penjaga gawang. Tapi sepertinya ada sebuah pelanggaran, tersentuh tangan tadi dari Muhammad Adam Ryan. Tangannya terbuka jelas untuk bisa mengendalikan bola. Guntur Ari Wibowo juga menjadi salah satu pemain yang kurang beruntung karena tidak masuk dalam roster tim Indonesia yang berlaga di Piala Asia dengan keluar sebagai runner-up. Setelah menyangka Ibam bahkan berdansa dengan Iran hingga penalti shootout. Jika prestasi yang mungkin beberapa tahun sebelum Hector Suto datang tak terfikirkan, tapi kemudian terjadi. Ya, dan kita tahu juga bagaimana Indonesia kalahnya ini sangat membanggakan. Harus membuat Olat Gobat berkali-kali. Satu peluang Chris Daniel Yemo di mulut gawang. Ini yang masih menjadi hal yang membingungkan. Chris Daniel Yemo punya kapasitas dan kualitas, tapi memang ada hadangan dari penjaga gawang Amar Harith. Namun tadi harusnya dirinya sudah mampu untuk bisa mencetak gol tambahan untuk Indonesia. Ya, di laga melawan Brunei setidaknya ada 4 hingga 6 peluang yang ia miliki. Di laga kali ini pun kita sudah melihat ada 4 setidaknya. Dan 3 dari antaranya menjadi kesempatan emas, tapi memang belum ada gol yang bisa dicetak. Ada intercept dari Aditya. Chris Daniel Yemo kembali. Kita harap dia tidak patah semangat, terus berupaya untuk mencetak peluang. Penampilan yang sudah begitu sensasional dari bintang muda Chris Daniel Yemo. Aditya Spriambudi. Guntur Ari Wibowo lebarkan bola kepada Aditya, disambut oleh lagi Chris Daniel Yemo. Kendali bola yang kembali begitu cantik.
Ada ancaman lagi. Tendangan jarak jauh. Peter Everardus. Blok demi blok. Terus bisa ditampilkan oleh Amar Harith. Transisi serangan balik pelanggaran tadi. Guntur Ari Wibowo melakukan foul. Ya, saya rasa meskipun ini menjadi pelanggaran, tapi ini pelanggaran yang cukup layak untuk diambil. Karena kita melihat kecepatan yang ditawarkan oleh Iqbal Hazim sedang mengarah direct menuju gawang. Memang ini adalah langkah yang preventif ditampilkan oleh Guntur, sekaligus tentunya ia bertanggung jawab atas shape pertahanan teman-temannya yang memang belum terbentuk dengan baik, Adi. Sepakan bebas untuk Malaysia. Iqbal Hazim punya kesempatan kali ini. Sepertinya Haziq yang akan mengambil free kick bagi Malaysia dari jarak yang cukup mengancam menuju ke 10 menit terakhir persaingan di babak yang kedua. Akankah ini menjadi tekanan yang akan berujung peluang bagi Malaysia yang tertinggal 1 gol. Tendangan jarak jauh dari Hasyah kembali dengan positioning yang sangat baik tadi, mencegah sepakan keras dari Muhammad Daniel bin Baslan untuk bisa menggetarkan jala Indonesia. Ya, sepakan Daniel sudah mengarah on target dengan power yang sangat baik. Tapi Angga refleksnya juga sangat spesial. Upaya dari sang penjaga gawang untuk mengamankan situasi tadi dengan sebuah tendangan. Penjaga gawang Amar Harith kembali membuktikan kualitas dirinya. Ya, bahkan kalau kita melihat praktis Al-Bagir hanya bermain sekitar 10 menit di babak pertama ya. Setelah itu menjadi kesempatan bagi Angga, dan Angga dipercaya tetap untuk berada di bawah star gawang di babak kedua ini. Kiriman bola panjang tadi yang menjadi upaya dari penjaga gawang Amar Harith. Ya, Al-Bagir sudah kembali tampil. Baru saja Anda katakan tadi. Betul. Ini caps ke-23-nya untuk tim nasional. Yang terbanyak di tim ini ya. Betul. Al-Bagir. Diikuti oleh Guntur dan Dewa Rizky. Yang sama-sama sudah 20 pertandingan berarti ya untuk tim nasional. Guntur melempar, Aditya Spriambudi. Chris Daniel Yemo. Lagi dia coba berputar. Chris Daniel Yemo dengan postur, dengan physicality-nya, tapi punya kelincahan dan kecepatan yang luar biasa. Yeah. Ini boleh dikatakan LeBron James-nya versi futsal Indonesia. Kadang tidak masuk akal dengan badan sebesar itu. Dia cukup mudah untuk bisa memutar badan, Adi. Betul. Tembakan jarak jauh kembali coba disajikan. Memang ide-ide dari Guntur Ari Wibowo untuk bisa mengancam gawang Malaysia. Ini luar biasa. Ya, dan gerakan screen dari Chris Daniel Yemo juga membuka ruang tadi ya untuk Guntur mendapatkan upaya tembakan. Sudah berhasil visinya, tapi memang kembali hanya menyamping sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Muhammad Amar Harith. Muhammad Sanjaya kembali masuk. Imam Ansori juga sama. Muhammad Sanjaya tentunya tampil di Pro Futsal League bagi Kuda Laut. Imam Ansori melempar. Dipo juga sudah lagi beraksi. Yogi, ada pressing yang lebih agresif dari Malaysia, membuat adanya error yang terjadi dengan pass yang coba ditawarkan oleh Muhammad Sanjaya. Ya, paketan ini juga perlu mengejar level permainan paketan yang lain. Belum cukup nyaman kombinasi-kombinasi antara Imam lalu juga Sanjaya dan Yogi. Faris coba peruntungan tadi. Jaga gawang Harith kembali sangat tangguh. Etor Suto coba memberikan waktu bermain signifikan bagi para pemain yang tentunya baru merasakan kali pertama tampil di level kompetisi seperti ini. Betul. Di ASEAN Futsal Championship, dan juga dia sangat ingin untuk berinvestasi ya, itu yang dikatakan oleh Etor Suto. Pemain berusia 19, 21, 22 ini adalah investasi untuk bisa dimasukkan ke dalam bagian dari roster tim Indonesia, karena targetnya adalah 6 atau 7 tahun ke depan bahkan untuk berlaga di World Cup yang akan mungkin berlangsung di 2032. Semua tendangan tadi dari Dipo Ar-Rahman juga masih belum tepat sasaran. Kesempatan bagi Indonesia untuk menggandakan keunggulan belum bisa dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Dipo. Ya, di skuad kita saksikan bagaimana tekanan daerah kembali ditampilkan. Memang masih bisa diganggu oleh Dipo Ar-Rahman. Di skuad kali ini rataan usianya 24 tahun. Cukup muda tentunya untuk ukuran tim nasional. Dan yang menjadi yang termuda adalah sosok Andarias Karet, dan yang tertua adalah Guntur di usia 29 tahun. Yogi tadi
Muhammad Sanjaya, lagi kesempatan bagi Yogi Saputra. Imam Ansori di flank kanan, area sentral lagi Yogi beraksi, tapi misplaced pass tadi berujung kesempatan bagi Malaysia kali ini justru untuk bisa lakukan build up serangan. Dan ada upaya yang sangat positif dari Yogi tadi untuk berjibaku, memenangkan lagi possession untuk Indonesia. Dan target bahkan dikatakan oleh Coach Hector Soto tak muluk-muluk walaupun sebagai juara bertahan. Ya, betul. Tapi yang harus dituju adalah semifinal terlebih dahulu. Baru setelah itu kita berpikir ke depan lagi. Betul. Kalau mampu untuk bisa tampil di partai puncak. Ya, satu statement yang juga berusaha untuk terus meredam ekspektasi kita sebagai pecinta futsal nasional. Dan juga agar membuat para pemainnya tetap terlepas dari beban, Adi. Yogi Saputra terisolasi di flank sebelah kiri. Bola ditawarkan kepada Muhammad Sanjaya tadi. Masih ada blocking dari Matias Danisan yang baru tampil bagi Malaysia. Matias Danisan. Betul. Hari ini berada di area anchor bagi permainan Malaysia. Dan tadi coba untuk mengcover posisi Muhammad Sanjaya. Kick in dari Yogi diarahkan ke mulut gawang tadi. Masih mampu disentuh oleh pemain Malaysia yang datang menghadang, Zulhairi bin Haris. Ancaman lagi akan dirasa oleh Malaysia. Corner kick dari Yogi. Bola diangkat berbahaya. Muhammad Sanjaya. On the volley tadi. Sebuah upaya dari Muhammad Sanjaya juga masih mampu untuk bisa dihentikan oleh Muhammad Amar Harith. Tapi setup bola mati kita benar-benar terlihat sudah dilatih dengan baik. Dipo memutar badan tapi langsung memblok arah upaya pressing dari Matias Danisan dan membuat akhirnya Sanjaya mendapatkan ruang yang sangat lebar, Adi. Lagi melaju Yogi, umpannya sangat baik. Muhammad Sanjaya, Imam Ansori. Tangkasan dari Amar Harith. Patut kita puji lagi. Kalau bukan karena dirinya, Malaysia tentunya dalam kondisi yang akan tertinggal lebih jauh. Betul. Bagaimana penempatan posisi juga reading the game-nya sangat baik, Adi. Berkali-kali mampu untuk menghalau serangan Indonesia. Dan di momen tadi sebenarnya Imam sudah cukup cepat. Tapi memang ada timing menutup ruang yang sangat baik dari Amar Harith. Dari kick in, Dipo, Muhammad Sanjaya. Umpan yang lagi tidak diarahkan dengan baik, tapi bola mampu lagi dicuri oleh Muhammad Sanjaya. Step over, ada peluang kali ini. Lebarkan bola kepada Imam Ansori. Di belakang dari laju pergerakan Imam Ansori. Ya, tadi setelah step over sebenarnya sudah ada ruang bagi dirinya melepaskan tembakan ataupun memberikan umpan. Tapi sentuhan tambahan justru membuat momentum hilang dan justru membuat keseimbangan dari Sanjaya pun tidak terbentuk. Coach Adi Azwan masih coba mencari cara agar timnya bisa menyamakan kedudukan. Kembali hanya tertinggal 1 gol saja. Satu kesalahan dari Timnas Futsal Putri Indonesia ini akan berujung malapetaka. Tentunya berupaya terus berburu gol tambahan. Muhammad Sanjaya, Yogi Saputra. Berbahaya Yogi Saputra, namun tiang gawang. Ketika Amar Harith sudah takluk, tiang gawang Malaysia kembali menyelamatkan. Ya, sudah ada gerakan fake move yang sangat baik dari Yogi, bahkan sudah bisa mendapatkan ruang tembak yang ideal. Tapi ketidakberuntungan masih menghinggapi Yogi juga karena sepakannya terhenti oleh tiang kedua tadi. Dan memang perlu digarisbawahi bahwa Malaysia setiap melawan Indonesia spiritnya juga luar biasa. Meningkat, ya. Kita ingat di sektor putri pun mereka 2-3 kali tertinggal tapi bahkan tetap bisa menyamakan kedudukan hingga 3 sama saat itu. Ya, memang ada rivalitas tersendiri di antara Indonesia dan Malaysia ini di berbagai cabang olahraga. Betul. Yang membuat tentunya form tidak menjadi patokan ya, karena ada gengsi yang dipertaruhkan. Ya, apalagi dengan skor 1-0 ini tentu belum cukup aman bagi timnas kita. Meskipun kita juga cukup bangga dengan performa pemain kita yang terus-menerus menggelontorkan tekanan tadi. Ya. Muhammad Rizky Fauzan, sebuah set up tadi coba dimanfaatkan oleh Andarias Kareth. Ada blok dengan keputusan yang sangat tepat tadi mencegah agar Kareth tidak bisa leluasa melirik ke arah gawang dari Amar Harith. Di bawah 6 menit tersisa, masih unggul 1 gol. Andarias Kareth tipis.
di sisi kiri dari gawang Malaysia. Dan kali ini Ahmad Haris tak berdaya tadi, hanya sama dengan kita menyaksikan bola bergulir tipis di sisi kiri gawang dari Malaysia. Karena dengan pressure-nya Andreas Dwi Persada coba melanjutkan tekanan tapi gagal. Tendangan kali ini dilepaskan oleh Ahmad Hazik. Malaysia lagi coba merespons. Mereka tahu masih ada kesempatan besar untuk menyamakan kedudukan di pertandingan kali ini. Ya, intensitas semakin tinggi di laga kurang dari 6 menit ini membuat Malaysia juga coba untuk menambah agresivitas serangan. Tapi juga kita melihat bagaimana tadi Andreas Karet memiliki kemampuan sepakan kaki kiri yang benar-benar menunjukkan talenta Papua tidak pernah habis tadi. Andreas Karet dengan umpan lambungnya, Rizky Fauzan coba arahkan tandukan menuju ke gawang. Akankah ada skema power play yang bisa dimainkan oleh Malaysia ini? Kita nantikan tentunya. Betul. Tim yang tertinggal punya kesempatan untuk bisa menjalankan power play dalam kondisi berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, sesuatu hal yang memang perlu dicoba oleh pelatih Adi Azwan bin Zainal. Dan memang jika bermain aman-aman saja, niscaya Malaysia sebenarnya cukup kesulitan. Ya. Bahkan untuk mendapatkan peluang saja mereka butuh permainan yang lebih direct dan memanfaatkan kelengahan pemain-pemain kita. Ya, ada sebuah kesalahan tadi, berujung dengan kesempatan lagi untuk Indonesia. Sudah mulai agak kewalahan dan katakan ada rasa letih yang sudah mulai merasuki para pemain Malaysia. Tendangan sudut kali ini, Rizky Fauzan. Diarahkan berbahaya, Andreas Dwi Persada, ada pelanggaran tadi sepertinya. Ya, nampaknya follow through ya. Gerakan lanjutan dari Andreas Dwi Persada justru membuat benturannya dengan Muhammad Adam Rayyan tidak terelakkan. Ya, sebuah swing dari kaki kanan Andreas Dwi Persada terkena di bagian wajah, memang aksidental tapi sangat tidak nyaman. Ya, dan tentu ini sebenarnya bisa menjadi hal yang merugikan bagi Andreas Dwi Persada jika wasit bisa lebih tegas karena memang meskipun tidak ada intensi sengaja tapi kecerobohan tersebut mengakibatkan pemain terancam cedera. Iya, dan di bagian kepala ini menjadi atensi lebih yang harus dilakukan oleh fisio dan tentunya akan ada cek lagi di sisi lapangan terhadap kesiapan tampil kembali bagi pemain Malaysia Muhammad Rayyan. Turnover lagi dari Malaysia. Kesempatan kembali didapat oleh Peter Everardus. Setup yang baik, tendangan keras dari Andreas Karet. Masih ada blocking tadi. Ya, kali ini sistem pertahanan bola mati dari Malaysia cukup baik. Bisa melakukan permutasi posisi untuk bisa menutup ruang tembak dari Andreas Karet. Al-Baghir belum mendapatkan ancaman lagi. Hector Soto terus memantau dari sisi lapangan. Gagal tadi Andreas Dwi Persada, bola hanya bisa dibuang ke sisi lapangan oleh Ahmad Hazik. Ya, kembali cukup kesulitan bahkan untuk bisa membangun serangan dari bawah setelah tertekan oleh Indonesia juga Malaysia benar-benar sulit. Ya. Kick in dari Peter Everardus. Darius Karet lakukan shielding. Bola masih menjadi milik dari Indonesia. Ya, kita juga tunggu bagaimana Indonesia bisa menekan dari bola mati. Tinggal kita tunggu apakah ada gol yang bisa diciptakan dari situasi set piece. Dari kick kali ini coba disambut oleh Andreas Karet, tapi kemudian ada aksi dari Iqbal Hazim bin Razi yang bisa mencegah bola dimanfaatkan oleh Andreas Karet tadi. Balik Peter Everardus, lagi kesempatan dari kick in. Kembali kesempatan yang gagal dimanfaatkan oleh Andreas Dwi Persada. Masih ada recycle tekanan untuk Indonesia. Peter Everardus. Bola agresif. Back pass kepada Al-Baghir. Al-Baghir berikan kepada Karet. Andreas Karet menuju ke area sentral. Ditopang di kedua flank oleh rekan-rekannya. Tapi satu curian bola tadi yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Alif Ikhwan. Beruntung Al-Baghir bergegas tadi untuk bisa membaca situasi. Ya, positioning Al-Baghir cukup baik untuk tidak terlalu jauh di belakang ya. Sehingga ketika penguasaan bola Indonesia hilang, ada space yang terbuka tapi Al-Baghir bisa mengcover. Kembali mampu dihalau tadi Alif. Kesempatan bagi Muhammad Faris. Lagi ada upaya dari Alif Ikhwan. Ditutup tadi
ruang bergerak dan juga space untuk passing yang coba dimanfaatkan oleh Alif. Guntur, Aditya Priambudi. Game management menjadi hal yang penting kali ini bagi tim asuhan Hector Soto. Ya, betul. Karena Malaysia juga lebih menambah intensitas serangan, mengambil resiko tinggi untuk bisa menyamakan kedudukan. Takluk, maka peluang mereka untuk lolos akan semakin berat tentunya Malaysia. Ya. Yang paling berbahaya adalah ketika Malaysia pun sudah bermain tampil lebih lepas ya. Karena mereka akan nothing tulus dan di momen itulah biasanya pemain akan benar-benar memiliki momentum untuk bisa menekan lawan. Indonesia kalau bisa mengunci kemenangan masih akan ada di bawah dari Australia. Betul. Dengan Australia mencetak 13 gol di laga sebelum ini. Satu kesempatan tadi masih bisa diblok oleh Guntur. Peluang emas yang coba dimanfaatkan oleh Muhammad Faris. Ya, kita saksikan Faris sudah melakukan footwork yang sangat cepat. Sepakannya dilepaskan. Al-Baghir ternyata mampu menepis tepat di tiang pertama. Refleksnya juga sangat tepat dari Al-Baghir. Ya. Bola berbahaya coba dimanfaatkan. Tendangan first time tadi bukanlah tendangan terbaik yang bisa disajikan oleh Muhammad Faris bin Marhaidi. Dan lagi ada upaya dari Chris Daniel Yemo yang mendapatkan gangguan dari Matias Danisan. Semakin menegangkan menuju akhir persaingan tentunya pemirsa. Upaya dari Indonesia untuk bisa menggandakan keunggulan. Aditya Priambudi, Guntur Ari Wibowo yang tentu sementara menjadi match winner Indonesia dengan gol yang begitu brilian. Peter Everardus, Aditya Priambudi. Coba melibatkan Chris Daniel Yemo dan diganggu oleh Danisan. Ya, Matias Danisan semenjak masuk bermain cukup baik di posisi anchor. Energi yang masih fresh ini tampaknya membuat dirinya tidak bisa dilewati oleh Chris Daniel Yemo. Terus bisa menempel agar Yemo tidak bisa memutar badan. Peter Everardus. Guntur Ari Wibowo. Selain kanan ada Aditya Priambudi. Guntur. Chris Daniel Yemo mampu menggapai bola. Kendali lagi impresif. Coba untuk memberikan umpan. Terlalu dalam tadi. Gagal disambut oleh Aditya Priambudi. First touch dari Danisan. Adalah cedera dialami oleh Matias Danisan. Dan ini juga hamstring sepertinya. Overstretch tadikah dia? Ya, apalagi dia yang berada di posisi anchor harus tiba-tiba mengcover posisi depan, berlari ke depan secepat mungkin. Dan nampaknya benar ketika kakinya dijulurkan lebih panjang lagi. Ada otot yang nampak tidak siap. Matias Danisan yang tampil di persaingan babak kedua untuk Malaysia. Sepertinya agak struggling untuk melanjutkan laga, masih terpincang. Tentunya mobilitas pergerakan akan jauh berkurang kalau ada kendala di bagian hamstring. Betul. Meskipun kita berharap tidak ada pemain yang mendapatkan gangguan cedera ya. Guntur Ari Wibowo. Menuju ke 2 menit penutup di persaingan kali ini. Masih unggul dengan jarak 1 gol saja Indonesia. Peter Everardus. Double up yang sangat baik tadi. Topangan bantuan dari Ahmad Haziq membantu sang kapten Syed Syahrul. Dia sudah berupaya keras Peter Everardus untuk bisa mengeksplor sisi kanan pertahanan lawan. Tanggung tadi. Bola dari Peter. Beruntung masih cukup baik. Aditya Priambudi, Al-Baghir kepada Peter Everardus, lebarkan ke sayap kanan, disambut oleh Aditya Priambudi di area sentral ada Guntur, kembali Peter di flank kiri, tenang dalam possession menunggu momen Peter Everardus, dengan datarnya lagi-lagi masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Amar Harit. Ya, dan untuk kesekian kalinya kecepatan sirkulasi bola Indonesia ditambah dengan movement pemain kita yang sangat baik ketika kombinasi membuat Malaysia sedikit keteteran dalam melakukan upaya defense. Beruntung dari sepakan Peter Everardus yang sudah kencang menyusur lantai. Kembali dihentikan oleh Amar Harit bin Muhammad. Referee asal Jepang Takeshi Fujita mendelay restart laga ini juga masih diusap permukaan lapangan. Hector Soto di hadapannya potensi Indonesia untuk bisa meraih 2 kemenangan di 2 laga pembuka. Akan semakin membuka jalan tentunya untuk bisa
lolos ke persaingan selanjutnya, lolos dari grup B di mana diisi oleh Malaysia, Brunei, Australia dan juga Indonesia. Time out dengan laga yang tidak lama lagi akan berakhir. Bagaimana rencana dari Hector Suto untuk bisa menutup dengan baik persaingan kali ini dengan perlawanan yang cukup sengit dari Malaysia, juga dengan bagaimana upaya Indonesia yang agak berbeda, mungkin tidak senyaman ketika tampil dengan Brunei dari segi build up dan juga penyelesaian akhir, tapi tetap ada keunggulan Ibam yang bisa didapat oleh pasukan asuhan Hector Suto. Iya, dan yang terpenting adalah para pemain kita juga tampil dengan sistem yang tidak terlalu jauh berbeda, tetap bisa mendominasi, bahkan bisa mendikte bagaimana cara Malaysia bermain. Dan dari kemampuan untuk bisa menciptakan peluang, sebenarnya tidaklah buruk penampilan Indonesia. Tinggal bagaimana memang finishing dan sisi klinismenya harus lebih baik lagi. Karena mungkin ini akan menjadi satu penentu. Ketika Australia sudah total mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2, Indonesia positifnya tidak pernah kebobolan sejauh ini. Iya, plus 8 ya. Betul. Bagi Indonesia. Muhammad Sanjaya kembali akan berlaga dan semakin lama pasukan timnas kita berada di Thailand, semakin banyak kesempatan juga untuk berlatih. Karena praktis dengan hanya 5 sesi latihan jelang tampil di Thailand itu kurang lebih hanya 10 jam saja mereka bersama untuk bersiap ya. Bola diarahkan kepada Al-Baghir, back pass tadi. Saat-saat akhir laga ini harus ditutup dengan baik. Al-Baghir! Ini yang masih menjadi satu kekurangan mungkin dari Al-Baghir dalam momen-momen seperti ini. Ya, ketika terlibat untuk bisa bergerak maju membantu tekanan, kadang end product shootingnya masih jauh dari harapan, dan di momen tadi bahkan kontrol bolanya agak jauh ya, Adi. Membuat ia juga slip melakukan upaya tembakan. Imam Ansori, kick in untuk Indonesia. Ada upaya pressing yang lebih agresif tentunya dari Malaysia. Satu upaya Al-Baghir tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Muhammad Sanjaya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi Muhammad Sanjaya bahwa tidak setiap laga Indonesia akan bertemu dengan Brunei. Betul. Dan tentunya juga beruntung Indonesia memiliki 3 pivot dengan karakter yang agak berbeda ya. Tidak benar-benar serupa. Muhammad Sanjaya, Imam Ansori. Cari kesempatan untuk bisa melirik ke arah gawang. Dia melibatkan Yogi Saputra kali ini. Kembali Imam Ansori. Yogi. Muhammad Sanjaya. Bola gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad Sanjaya. Tapi kembali dia mampu untuk bisa mengganggu lawannya. Wow, Ansori lebarkan bola ke flank sebelah kiri. Dipo Rahman. Saat-saat yang masih begitu menegangkan dengan hanya unggul tipis Indonesia, ada sebuah pelanggaran tadi. Ya, saya rasa tadi defense dari Muhammad Faris Amsyar bin Marhaidi sangat baik dengan mengganggu Imam Ansori yang sudah mendapatkan bola dan momentum ketika 2 lawan 1 ya. Jika justru membuat timing Indonesia menyerang kembali hilang, dan ini bukan pertama kalinya. Cukup sering Indonesia kehilangan momentum ketika menyerang ketika memang supportnya juga agak terlambat tadi. Tendangan bebas untuk Indonesia. Yogi Saputra. Satu upaya dari Imam Ansori. Masih belum bisa diarahkan ke gawang Malaysia. Kiriman umpan jauh ke depan kali ini. Iqbal dan kawan-kawan coba untuk mencari cara mencetak gol. Peluang didapat. Tendangan berbahaya dari Kapten Syed Sahrul Nizam. Mister gawang tadi menjadi penghadang. Ya, inilah yang terus kita bicarakan bahwa Malaysia tetap menyimpan bahaya. Sepakan yang sangat baik dari Syed Syahrul hampir saja menggetarkan gawang Al-Baghir. Dan kembali begitu directnya di permainan dari Malaysia dengan satu long ball. Gagal duel udara dari pertahanan Indonesia dan membuat bola jatuh di pemain yang paling berbahaya. Ya, small margins ya. Hal-hal detail kecil seperti ini. Ada kelengahan tipis saja tadi. Hampir saja Kapten Syed Sahrul Nizam bisa menyamakan kedudukan, dan Malaysia terus meningkatkan tekanan menuju akhir laga sambil terjatuh sebuah tendangan dari Muhammad Aidil tadi tidak bisa dilepaskan dengan baik. Al-Baghir berikan bola kepada Muhammad Sanjaya. Ada intercept. Coba dihadang oleh Muhammad Sanjaya, dan demikianlah akhir dari laga ini. Kemenangan bisa diraih oleh Indonesia dengan gol satu-satunya di persaingan yang berlangsung begitu ketat hingga akhir.
Guntur Ari Wibowo keluar sebagai pahlawan dan mampu memberikan kemenangan yang sangat signifikan bagi upaya Indonesia untuk bisa keluar dari persaingan grup B. Ya, laga yang tidak mudah bagi Indonesia, tapi kita juga melihat bagaimana sistem permainan Indonesia benar-benar tertata dengan rapi. Ada banyak creative chances yang bisa ditampilkan. Guntur menjadi pembeda dengan sepakan dan kemampuan individual brilliance-nya, tapi bagaimana Indonesia juga harus terus bisa meningkatkan sisi finishing, karena jika ini diperbaiki maka akan lebih membuat Indonesia nyaman ketika bertanding. Ya, dua laga di dua pertandingan grup B mampu dinavigasi dengan optimal dengan kemenangan, dan laga pamungkas adalah bertemu dengan Australia juga dalam kondisi yang sangat positif. Yang perlu diperhatikan adalah Australia juga tim yang kuat dengan duel, dan juga mereka sangat fisikal serta sangat vertikal, dan ini yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Ya, terima kasih Bam sudah hadir menemani kita di laga yang istimewa dengan kemenangan yang begitu luar biasa diraih oleh Indonesia 1-0 atas Malaysia. Akhir kata, saya Adi Yani mewakili seluruh kru yang bertugas ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan salam olahraga MNC TV Sports.